pada posisi dugaan kapal di bawah laut. Rencana kerja hari ini dari seluruh darat, laut, dan udara masih tetap melakukan pencarian di sektor selatan dan fokus pelaksanaan tugas dari seru laut adalah mengambil data kembali gambar bawah air dari data-data yang sudah kita tampilkan kemarin. Kemudian pada hari ini sekira pukul 7.00 WITA kita telah menemukan satu korban. Ya, oleh nelayan, ya, jarak kurang lebih 2 km dari bibir pantai. Ya, kemudian korban dievakuasi oleh tim OSC Gilimanuk dengan menggerakkan satu perahu karet, ya, seperti dalam video, kemudian dibawa ke RSUD Jembrana dengan ambulan dari Potensi, yaitu menuju rumah sakit daerah Jembrana. Posisi lintang bujur cukup jelas, ciri-ciri awal diketemukan korban laki-laki dengan celana biru pendek, baju hitam. Ya, setelah kita identifikasi awal dari posisi LKP kurang lebih 13 nautical mile. Dari RKP posisinya. Ini data korban yang saat ini sudah ada di rumah sakit daerah Jembrana dan akan ditindaklanjuti untuk identifikasi. Kemudian hasil kami rapat koordinasi dengan Seru Underwater dan SM dan OSC Laut. Pada pagi hari ini KRI Pulau Vanildo sekira 06 ataupun 5.30 telah melakukan pemetaan bawah air terhadap objek yang kemarin baru dari sisi selatan ke utara. Kenapa pengambilan objek side scan sonar dari selatan ke utara? Karena dominan pergerakan arus adalah dari sisi selatan dan utara. Untuk data hidrografi hari ini bisa ditampilkan, operator. Ini data hidrografi, mungkin rekan-rekan media bisa melihat, ya, cenderung mungkin dari Pak BMKG bisa disampaikan biar langsung. Baik, terima kasih pimpinan yang terhormat, pimpinan rapat Bapak Deputi Operasi, yang terhormat Bapak Ketua KNKP, kemudian seluruh Bapak yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan operasi SAR yang diperpanjang sampai dengan 3 hari ke depan untuk periode tanggal 9 Juli, kami dengan tim BMKG Kantor Layanan Ketapang sudah merunning data, kemudian melakukan pengamatan secara faktual ataupun pengamatan real dari AWS kami yang ada di Ketapang dan Gilimanuk. Untuk perakiraan cuaca hari ini periode pukul 7 sampai dengan 19 WIB nanti malam, kita bagi per 3 jaman, memang didominasi dengan kondisi cuaca masih cenderung cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian yang patut menjadi catatan ialah dari kondisi angin, dominasi berdiri dari tenggara dan barat daya,
kemudian dengan kecepatan maksimum antara 4 sampai dengan 25 knots. Ini menjadi catatan kami terkait dengan peningkatan kecepatan angin pimpinan. Kemudian untuk gelombang signifikan, kami bisa melaporkan perkiraan ketinggian gelombang per 3 jaman terjadi peningkatan di siang hari nanti yang bisa mencapai 2,5 meter. Kemudian untuk gelombang maksimumnya juga demikian, dari pukul 10 nanti akan berkembang ataupun akan meningkat bisa mencapai 4 meter, terutama di wilayah selatan Selat Bali. Untuk jarak pandang masih relatif antara 8 sampai dengan 10 km. Kemudian tadi benar dikatakan di pimpinan rapat untuk arus masih dominan ke arah selatan, tetapi nanti kita perlu catatkan di siang hari nanti sampai dengan malam cenderung variabel komandan. Jadi dari berbagai arah bisa dari ke selatan dan ke utara. Untuk kecepatan arus permukaan itu berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian kecepatan arus dalam ini bervariasi dari 5 meter sampai dengan 55 meter. Itu berkisar antara 0,6 sampai dengan 2,5 meter per second. Dengan pasang maksimum 0,76 di pukul 8 dan surut minimum minus 1,4 meter dari minus level di pukul 15 sampai sore. Mungkin catatan yang paling penting adalah peningkatan kecepatan angin dan potensi ketinggian gelombang yang meningkat di siang sampai dengan sore hari nanti. Kemudian ada daerah beberapa spot ataupun intermittent hujan di wilayah selatan dan barat Selat Bali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pimpinan rapat. Semoga kegiatan kita hari ini bisa berlangsung lancar dengan memperhatikan safety untuk kegiatan di hari ini, dan BMKG bisa memberikan dukungan support penuh terkait dengan perakiraan dan kondisi analisis cuaca di wilayah Selat Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari KSOP. Kemudian setelah data korban yang ditemukan pagi hari ini, pertama yaitu korban ke-41, barusan saya juga mendapatkan laporan dari OSC Jembrana, ditemukan lagi satu korban, yaitu korban kedua dengan korban ke-42. Mungkin lagi diproses sama operator di pantai Pengambengan. Oleh nelayan ditemukan sekira pukul 06.00 WITA. Perkiraan koordinat 08 derajat 23,34 menit selatan. Lintang bujur 114 derajat 33,1 timur. Jarak dari LKK kurang lebih 15,8 nautical mile. Ini barusan penemuan kedua yang diberitakan, disampaikan dan dilaporkan kepada kami SMC dari OSC Jembrana. Kemudian pada pagi hari ini KRI Pulau Vanildo dan tim SRU bawah air atau underwater akan melakukan pendeteksian bawah air dengan metode yang dari KRI Pulau Vanildo melakukan set sonar ulang, kemudian tim dari underwater akan meyakinkan dengan menurunkan ROV yang dibawa oleh tim underwater secara portable dengan kemampuan bisa sampai 300 meter. Dan pada pagi hari ini dari perhubungan sudah menggerakkan kapal, mungkin bisa disampaikan oleh Pak Dirlala, yang nantinya akan membawa ROV dari KNKT untuk melakukan
pendeteksian bawah air juga. Mohon Pak Budi sebagai Direktur Lalu Lintas Laut bisa menyampaikan. Mohon izin Pak Direktur, pagi ini sudah tiba kapal negara kenavigasian Masa Limbo, Pak. Ini nanti untuk membantu teman-teman untuk mengangkut ROV dari KNKT, Pak Ketua. Kemudian juga kapal ini dilengkapi dengan kren SPL-nya mungkin sekitar 20 ton, sehingga nanti pada saat nanti operasi penyelaman dan lain-lain sebagai tempat untuk bis terminal. Demikian Pak Samin. Terima kasih Pak Direktur Lalu Lintas Laut. Jadi dari KSOP telah menggerakkan kapal negara Masa Lembo untuk mewadahi peralatan ROV portable yang dari KNKT yang akan melakukan pendeteksian bawah air. Ini rencana kerja hari ini dan rapat teknis dengan pihak PLN Probolinggo, Pak Budi ya. Ini dengan kemarin penyampaian informasi yang saya rilis tentang posisi keberadaan antara Datum 4 dan Datum 7 dengan proaktif, beliau mulai pagi berkoordinasi dengan kita dan mungkin Pak Budi bisa sedikit menyampaikan secara teknis dan ini juga kita sudah paralel, mudah-mudahan ini bisa menjadi progres kita bahwa seluruh komponen nasional berkoordinasi secara optimal untuk memberikan dan memaksimalkan operasi SAR dalam kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya. Pak Budi, kami persilakan. Baik, terima kasih Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dari PLN menginformasikan, pertama ucapan terima kasih dari seluruh stakeholder yang sudah memberikan informasi terkini kepada kami sehingga kami bisa menyusun strategi operasional dengan baik. Pagi hari ini kami sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder memberikan data-data teknis terkait keberadaan SKLT, saluran kabel bawah laut yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali. Dapat kami informasikan bahwa data-data tersebut harapannya bisa mempermudah operasi SAR bisa berjalan dengan baik dan lancar dan dapat dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Nah, kami informasikan juga terkait pers conference yang sebelumnya yang mempertanyakan bagaimana dampaknya terhadap saluran kabel bawah laut kami. Kami informasikan bahwa sampai hari ini suplai ke Bali berada dalam kondisi normal. Adapun ke depan kami akan selalu berkoordinasi intens untuk melihat perkembangannya ke depan, langkah-langkah antisipasi apa yang perlu kita lakukan. Tentu saja nanti kami akan berkoordinasi dengan Basarnas, dengan KNKT, dengan Lanal Banyuwangi dan seluruh stakeholder maritim yang ada. Harapannya suplai ke Bali, sistem kelistrikan ke Bali saat ini dan ke depannya tidak akan mengalami gangguan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari PLN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Jadi rekan-rekan media sudah cukup jelas bagaimana progres dan rencana kerja kita hari ini. Tentu kita akan selalu bersinergi dan berintegrasi dengan konsekuensi operasi SAR. Kami perpanjang atas arahan dan koordinasi dari pimpinan atas, dari atasan kami sebagai yaitu Kepala Badan SAR Nasional, SMC, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari wujud integritas kita dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang terdampak dalam korban. Saya rasa demikian
Pak Kepala KNKT, ada hal yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Pimpinan Rapat. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam tengah hari ROV KNKT telah datang di Ketapang sini. Pagi ini kami merencanakan untuk di-onboardkan ke kapal. Terus kita akan menata dulu, terus besok atau nanti malam kita akan melakukan testing dan kalibrasi. Syukur-syukur bisa selesai karena juga kami memerlukan genset yang agak khusus karena perlu tegangan yang stabil dan frekuensi yang stabil. Maka hal ini perlu kita persiapkan dulu juga. Apakah memang listrik yang di kapal sesuai dengan spek dari peralatan kami. Hal ini perlu dilakukan pengecekan dulu. Kalau tidak, kami juga harus, tapi kami juga sudah mencari genset yang sesuai dengan spesifikasi peralatan kami di daerah Banyuwangi ini juga. Jadi prosedurnya nanti setelah terpasang dan dilakukan kalibrasi segala macam, besok akan dilakukan uji coba di perairan dangkal di sekitar pelabuhan dulu untuk mensinkronkan antara gerak dari posisi kapal terhadap ROV kami, karena setiap pemasangan di kapal kita perlu familiarisasi atau penyesuaian operasi dari ROV tersebut. Jadi memang diperlukan beberapa step langkah yang sebelum kita bisa mengoperasikan di laut, dan kita juga ada tantangan yang lain selain arus yang kencang. Di sini juga kapal itu harus lego jangkar di tengah laut. Apakah bisa lego jangkar? Nah, maka itu ada dari PLN yang nantinya bisa memberikan masukan-masukan ke kami bagaimana manuver dari kapal tersebut dan ROV yang aman terhadap kabel dan aman terhadap pengoperasian dari ROV. Jadi kami sedang menyusun bagaimana cara atau strategi untuk mengoperasikan ROV dengan aman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan media dan seluruh stakeholder yang tergabung dalam operasi SAR gabungan, selaku SMC pagi ini menyampaikan rencana kerja dan temuan yang sudah ada. Kami mohon juga kepada Seru Darat dan Seru Laut untuk berkoordinasi hasil 2 temuan pagi ini yang lokusnya berada di OSC Jembrana. Nanti teknisnya mungkin dari masing-masing Seru yang lebih memahami, karena ini perlu tindak lanjut untuk DVI. Ini yang kami sampaikan pagi hari ini. Untuk pagi ini saya berharap tidak ada tanya jawab dulu, karena kami akan melakukan pekerjaan sambil berkoordinasi, menyusun strategi, dan melaporkan kepada pimpinan masing-masing. Saya rasa demikian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 2 ya tambahnya.